Maarten Paes mendapat pujian tinggi dari Shin Tae-yong. Brazil just got his first touch. Oh, and Pooch, wow, way outside the box. Sejak 5 laga pertamanya bersama tim Garuda, JIZ belum pernah merasakan kekalahan. 3. Ranking FIFA Timnas Indonesia usai imbang dengan Australia, lampaui Malaysia lagi. 4. Graham Arnold memuji kegigihan Maarten Paes. 5. Erick Thohir percepat proses naturalisasi Miss Hilgers dan Eliano Regenders. Media Amerika Serikat labeli Timnas Indonesia sebagai raksasa Asia yang sedang bangun dari tidurnya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Indonesia bisa membaru sebuah. 1. Menjadi pahlawan Timnas Indonesia saat bermain imbang melawan Australia. Maarten Paes mendapat pujian tinggi dari Shin Tae-yong. Maarten Paes menjadi pahlawan Timnas Indonesia. Berkat penampilannya, tim Garuda bisa terus melaju. Timnas Indonesia bermain imbang 0-0 saat melawan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa tanggal 10 September tahun 2024 malam WIB pada laga kedua grup C kualifikasi babak ketiga 2026 Piala Dunia di kawasan Asia. Warga negara Indonesia kehilangan segalanya saat melawan Australia, termasuk statistik. Untung saja tim Garuda punya Maarten Paes. Maarten Paes mencatatkan 5 penyelamatan penting Timnas Indonesia. Tanpa performanya, mungkin tim Garuda akan kalah. Penilaian Shin Tae-yong terhadap Maarten Paes. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong tak segan-segan mengucapkan selamat kepada Maarten Paes. Penjaga gawang FC Dallas di Liga Amerika itu juga disebut-sebut tampil impresif saat bermain imbang 1-1 saat melawan Arab Saudi. Pada pertandingan pertama dan kedua, Maarten Paes melakukannya dengan baik, kata Shin Tae-yong kepada wartawan pada konferensi pers pasca pertandingan. Sebagai pemain terakhir, dia memimpin tim dengan baik. Kedepannya akan lebih baik jika kita bekerja sama, imbuhnya. Kehadiran Maarten Paes membuat Timnas Indonesia kesulitan melakukan penetrasi. Tidak ada alasan untuk meragukan kehadirannya. Kualitas sebagai kiper di kompetisi MLS. 2. Yang tak dialami JIZ di Timnas Indonesia, kalah. JIZ mengawali karirnya dengan cukup baik bersama Timnas Indonesia. Sejak 5 laga pertamanya bersama tim Garuda, JIZ belum pernah merasakan kekalahan. JIZ debut bersama Timnas Indonesia pada Maret tahun 2024. Saat itu, pemain berusia 24 tahun itu mewakili Indonesia dalam 2 laga melawan Vietnam. JIZ membantu Indonesia menang 1-0 melawan Vietnam dalam duel di Stadion Gelora Bung Karno. Setelah itu, bek tengah klub Venezia itu tampil apik dan mencetak gol saat Indonesia menang 3-0 atas Vietnam di Stadion Maidin. Catatan positif JIZ bersama Timnas Indonesia berlanjut di Juni tahun 2024. Pernah sempat diragukan kemungkinannya bergabung karena jadwalnya bersama Venezia, ternyata JIZ selalu datang menjawab panggilan bermain untuk tim Garuda. JIZ tidak bermain saat Indonesia kalah 2-0 dari Irak di Stadion Gelora Bung Karno. JIZ berada di bangku cadangan karena kurang fit karena baru tiba dari Italia sebelum pertandingan. Kemudian saat Indonesia menjamu Filipina, JIZ dimainkan sejak menit awal. Pemain berusia 24 tahun itu bermain sangat solid dan memastikan Indonesia tidak kebobolan hingga unggul 2-0. Setelah penampilan luar biasa ini, JIZ menerima penghargaan spesial. Ia dipercaya menjadi kapten saat Indonesia bertemu Arab Saudi dan Australia. JIZ selalu tampil lengkap di 2 laga tersebut. Indonesia juga menghadapi Arab Saudi dan Australia. JIZ selalu bermain penuh dalam 5 pertandingan yang dilakoninya untuk Timnas Indonesia. Dalam 5 laga tersebut, Indonesia tak pernah kalah. Indonesia menang 3 kali dan seri 2 kali. 3. Ranking FIFA Timnas Indonesia usai imbang dengan Australia, lampaui Malaysia lagi. Timnas Indonesia naik peringkat FIFA usai bermain imbang 0-0 saat melawan Australia pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.
Selasa tanggal 10 September tahun 2024 malam WIB. Laga ini dibuka dengan serangan menjanjikan dari timnas Indonesia. Namun sepanjang laga, Australia memberikan tekanan ke pertahanan Garuda. Untungnya tim Indonesia mampu bertahan dengan kuat. Jay Izzes dan rekan setimnya. Pada akhirnya ia berhasil menjaga skor Australia 0-0 hingga peluit akhir berbunyi. Berkat hasil ini, Indonesia kini berada di peringkat keempat grup C dengan 2 poin. Tim Garuda untuk sementara berada di atas Australia dan China. Ranking FIFA Timnas Indonesia. Meski gagal meraih kemenangan, Timnas Indonesia tidak melihat adanya kemajuan lebih lanjut di ranking FIFA. Pasalnya, peringkat lawan yang mereka lakukan jauh lebih tinggi. Menurut FUTI Ranking, Timnas Indonesia kini naik 2 peringkat dengan tambahan 8,57 poin. Indonesia kini mengumpulkan 1124,17 poin. Dengan hasil ini, posisi Indonesia saat ini berada di peringkat 130 setelah kemarin dilampaui oleh Malaysia di posisi 132. 4. Graham Arnold memuji kegigihan Maarten Paes. Graham Arnold tak bisa menyembunyikan kekecewaannya kemudian memilah. Ia memimpin timnya ke kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan timnas Indonesia. Pelatih asal Australia itu menilai timnya gagal memanfaatkan peluang yang ada. Menurut Arnold, laga melawan Indonesia tidak berjalan mudah bagi timnya. Selain itu, mereka juga kerap gagal memanfaatkan peluang di laga ini. Tadi saya sudah bilang, kami tidak bisa memanfaatkan banyak peluang, dan kami tidak bermain dengan tenang, kami tidak bisa memanfaatkan peluang, kata Arnold usai pertandingan. Harus saya akui, saya kecewa dengan semuanya, termasuk laga pertama. Pokoknya ini hanya laga biasa, masih ada 8 laga lagi dan kami harus mengerahkan segala kemampuan. Kami harus lolos, sambungnya. Sebelumnya, Australia kembali meraih 1 poin penuh saat melaju di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kali ini Socherus harus puas berbagi poin melawan Indonesia. Pada laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, tanggal 10 September tahun 2024, pasukan Graham Arnold ditahan imbang oleh tuan rumah. Kami memuji kegigihan Maarten Paes. Menurut Arnold, pada laga kali ini para pemainnya menunjukkan performa terbaiknya. Namun, pelatih berusia 61 tahun itu menilai performa anak asuhnya dibayangi oleh kejeniusan kiper Indonesia, Maarten Paes. Para pemain menunjukkan usaha yang luar biasa dan bekerja sangat keras. Mereka berhasil menciptakan 5 hingga 6 peluang emas, kata Arnold. Bagaimanapun, Anda bisa lihat, man of the match kali ini adalah pemain Indonesia. Seperti yang Anda lihat, dia banyak melakukan penyelamatan bagus, lanjutnya. 5. Erick Thohir percepat proses naturalisasi Miss Hilgers dan Eliano Reijenders. Target bisa perkuat timnas Indonesia lawan Bahrain dan China. Presiden Umum PSSI Erick Thohir melaporkan perkembangan proses naturalisasi Miss Hilgers dan Eliano Reijenders. Ia mengatakan, proses naturalisasi kedua pemain tersebut telah dipercepat agar bisa bermain untuk timnas Indonesia terlebih dahulu. Awalnya, pelatih timnas Indonesia Sintayong mengincar Miss Hilgers dan Eliano Reijenders yang bermain di sela-sela putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tepatnya melawan Jepang pada tanggal 15 November tahun 2024. Namun Erick Thohir ingin proses naturalisasi Miss dan Eliano bisa dilakukan lebih cepat. Ia berharap kedua pemain tersebut bisa bermain di hari ketiga dan keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, melawan Bahrain dan China. Menurut Erick Thohir, timnas Indonesia membutuhkan kekuatan Miss dan Eliano agar bisa tampil lebih baik di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia menyoroti, tim Garuda masih belum mahir melakukan serangan balik dan perlu memperkuat lini pertahanan di 8 sisa laga kualifikasi. Tingkatkan serangan balik. Kita terlalu banyak bertahan, serangan baliknya kurang maksimal, mungkin nanti kita harus berlatih dan menambah pemain seperti Eliano, mungkin serangan baliknya bisa lebih baik lagi, ucapnya. Erick Thohir,
mengomentari penampilan timnas Indonesia usai bermain imbang Australia 0-0 di SUGBK, Minggu tanggal 10 September tahun 2024. Bagi Miss Hilgers, saya rasa kekuatan pertahanan kami akan semakin bertambah, imbuhnya. Prosesnya tinggal di DPR. Erick Thohir mengatakan, proses naturalisasi tersebut ditandatangani oleh Menpora dan Menek. Presiden Jokowi juga menandatangani hari ini. Saya berharap seluruh pengurus DPR segera melakukan hal ini. Menteri Pemuda dan Olahraga sudah tanda tangan, Menteri Negara sudah tanda tangan, besok Presiden akan tanda tangan, kata Erick Thohir. Kemudian prosesnya tetap di DPR agar bisa memperkuat Indonesia pada 10-15 Oktober. Untuk partai di luar negeri, di Bahrain dan China, imbuhnya. Gol Shin Tae-yong. Pertama, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengincar Miss Hilgers dan Eliano Reijenders yang bermain di pertengahan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Asia 2026. Namun, pada Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024 malam WIB, Miss Hilgers kembali ke Belanda. Sehari kemudian atau Minggu, tanggal 8 September tahun 2024 pagi WIB, Eliano Reijenders menyusuri negeri kincir angin. Shin Tae-yong mengungkapkan Miss Hilgers dan Eliano Reijenders tak bisa membela timnas Indonesia pada dua laga grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Oktober tahun 2024. Miss Hilgers dan Eliano Reijenders mungkin tidak akan mudah bermain bersama timnas Indonesia pada Oktober tahun 2024, kata Shin Tae-yong di Stadion Madia, Jakarta Pusat, Minggu. Tanggal 9 September tahun 2024 malam WIB. Tetapi saya berharap Miss Hilgers dan Eliano Reijenders bisa bermain bersama timnas Indonesia pada November tahun 2024, kata Shin Tae-yong. Timnas Indonesia akan melakoni dua laga tandang melawan timnas Bahrain pada tanggal 10 Oktober tahun 2024 dan melawan timnas China 5 hari setelahnya. Media Amerika Serikat labeli timnas Indonesia sebagai raksasa Asia yang sedang bangun dari tidurnya. Sukses timnas Indonesia menahan imbang Australia mendapatkan sorotan khusus dari media besar Amerika Serikat, ESPN. Mereka menyebut tim Garuda sebagai raksasa Asia yang sedang terbangun dari tidur panjangnya. Timnas Indonesia berhasil meraih 1 poin menyusul hasil imbang tanpa gol saat menghadapi Australia pada matchday 2 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Gelora Bung Karno. Pada laga sebelumnya, anak asuh Shin Tae-yong itu juga menahan raksasa Asia lainnya, Arab Saudi, di Jeddah. Sementara itu, Australia baru mengumpulkan 1 poin setelah menahan imbang timnas Indonesia. Tim besutan Graham Arnold itu belum mencetak gol dan urung mendulang kemenangan karena pada matchday 1 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ditekuk Bahrain 0-1. Raksasa Asia yang sedang bangun dari tidurnya. Melihat situasi ini, ESPN membuat artikel dengan melabeli timnas Indonesia sebagai raksasa yang sedang bangun dari tidurnya. Melawan 2 tim dengan peringkat terendah di grup, Australia, sebagai negara yang lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022 dan, menurut Arnold sendiri, memiliki pandangan yang lebih tinggi. 6 poin dari jendela ini bukanlah ekspektasi yang tidak adil. Sebaliknya, hanya 1 poin yang dikumpulkan dan 180 menit sepak bola dimainkan tanpa 1 gol pun dicetak. Ya, Asia sedang berkembang dan ada tanda-tanda yang meningkat bahwa raksasa yang tertidur yaitu timnas Indonesia, mulai bergejolak, tulis ESPN.